Oh Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami puja, Tuhan Yesus yang kami kasihi. Tuhan, kami mencintai Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Untuk-Mu kami rela melepaskan semuanya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Tidak ada satupun Allah yang sama seperti Engkau. Engkau kudus dan satu-satunya Tuhan. Oh, kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang besar. Dan Allah yang besar itu ada di dalam kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau bukan Allah yang nun jauh di sana bagi kami, tapi Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama kami, Allah yang beserta kami, Allah yang ada berbaur dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini karunia yang teragung, terindah, terbesar bagi kami Tuhan, bahwa Allah Tritunggal itu ada di dalam kami, berbaur bersama dengan kami Tuhan. Oh, dimanapun kami ada, Engkau ada di situ. Kemanapun kami pergi, Engkau pergi ke situ juga Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah Engkau yang terekspresi lewat kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ketika kami bersekutu di dalam firman-Mu pada hari ini Tuhan, oh Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk menerima hayat dari firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah roh dan hayat bagi kami Tuhan. Oh, firman-Mu adalah makanan bagi kami Tuhan. Tuhan, siang ini ketika kami menikmati firman-Mu sebagai makanan bagi kami, biarlah Tuhan kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami diperbarui oleh firman Tuhan. Kami disegarkan oleh firman Tuhan. Kami dihiburkan oleh firman Tuhan. Kami dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan kami diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa bagi kami, Allah yang luar biasa bagi kami. Salurkan hayat-Mu yang melimpah bagi kami siang ini, karena kami membutuhkan suplai hayat yang melimpah itu, sehingga kami bisa menyuplaikan hayat-Mu juga kepada orang yang kekurangan hayat. Kami berdoa biar Tuhan sendiri akan bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang melayang-layang di atas kami, menyalurkan hayat ilahi-Mu di dalam persekutuan hayat ini Tuhan. Bekerjalah di dalam kami, bekerjalah melalui kami. Salurkan hayat-Mu di dalam kami, salurkan hayat-Mu melalui kami. Tuhan, biarlah Engkau memakai setiap kami untuk menjadi pembicara-pembicara yang membicarakan pembicaraan Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persekutuan firman ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami jemaat-Mu, kami umat-Mu berseru juga, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang indah itu, kami berdoa dan siap bersekutu di dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap bersekutu di dalam firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita memasuki Matius pasal 19 dan kita akan membahasnya sampai pasal 20 ayat yang ke-16 saudara-saudara. Yang lalu kita sudah
mempersekutukan bersama-sama mulai ayat 1 dan seterusnya. Dan hari ini kita lanjutkan ayat 27. Coba kita baca terlebih dahulu Matius 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Matius 20 ayat 1 sampai 16 nanti merupakan kelanjutan dari ayat-ayat ini. Tapi kita lebih dahulu membacanya pasal 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Coba saya tanya dulu, minggu lalu kita membahas tentang apa? Orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Ada orang kaya di sini? Belum ya? Puji Tuhan kalau belum ada. Kalau tapi minimal ada banyak orang yang ingin kaya. Itu juga termasuk orang kaya. Orang kaya yang sungguhan atau orang yang belum kaya tapi sungguh ingin kaya. Nah, orang-orang seperti itu Alkitab berkata, Tuhan sendiri berkata akan sukar memasuki kerajaan sorga. Sukar memasuki kerajaan sorga di sini pengertiannya bukan kehilangan keselamatan, tapi tidak menerima pahala kerajaan. Amin, saudara-saudara. Nah, ayat 27 ini merupakan kelanjutan dari orang kaya sukar masuk kerajaan sorga itu. Coba ayat 27, semua sudah di situ. Apakah bahannya sudah di-share di grup? Baru, oke. Thank you. Jadi semua sudah ada bahannya, tapi itu nanti untuk di rumah aja. Sekarang saudara perhatikan di layar saja, ada petunjuknya di situ. Ayat 27, coba kita mulai. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saya bilang tadi ini kelanjutan dari yang lalu. Tuhan berkata, orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh hidup, Tuhan suruh apa? Suruh jual semua hartanya, bagikan kepada orang miskin, dan kamu ikut aku. Tuhan berkata begitu, betul? Semua masih ingat itu? Oke. Nah, ketika Tuhan ngomong seperti itu, Petrus mikir nih saudara. Orang kaya itu disuruh meninggalkan hartanya. Jual semua harta, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Lalu Petrus mikir kan, aku ini telah meninggalkan segalanya loh. Aku telah meninggalkan ayahku, ibuku, bahkan istriku, bahkan pekerjaanku. Nah, kalau aku telah meninggalkan segalanya, aku dapat apa ya? Kira-kira seperti itu. Lalu dia tanya seperti biasa, Petrus adalah orang yang spontan. Ya, tipe orang yang apa yang dipikirin, dia ngomongin, saudara-saudara. Apa yang muncul di pikiran, dia langsung omong. Kadang-kadang belum muncul apa-apa di pikiran, dia sudah ngomong, saudara. Inilah modelnya Petrus. Ada Petrus di sini? Kata Yesus kepada mereka, ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi sebetulnya yang Petrus tanyakan adalah apa upahku? Aku telah mengeluarkan sekian, lalu apa yang aku dapat? Nah, saya beritahu saudara, ini adalah sikap hati atau pola pikir komersil. Kalau kita pergi ke supermarket, kita mengeluarkan sekian, kita akan dapat barang yang nilainya sekian. Sama dengan yang kita keluarkan, betul? Nah, ini komersil namanya. Bahkan lebih komersil lagi, kita mengeluarkan segini, kita mau dapatnya lebih. Nah, ini lebih komersil. Jelas ya saudara? Jadi Petrus tanya, apa upahku? Aku sudah tinggalkan semuanya. Ayat 28 Tuhan menjawab upahnya, dan ayat 28 ini adalah upah pada zaman yang akan datang. Jadi upah yang akan Petrus dapatkan, Tuhan menjelaskan, pertama adalah upah
pada zaman yang akan datang. Lalu ayat 29 ini adalah upah pada zaman ini. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Ya, mendapatkan kembali rumah, ladang, bapak, saudara perempuan, ibu, saudara laki-laki, ini adalah upah pada zaman ini. Lalu memperoleh hidup kekal, itu upah pada zaman yang akan datang lagi. Jadi upah pada zaman akan datang ada dua. Pertama memperoleh hidup kekal, yang kedua menerima pahala kerajaan. Memerintah bersama dengan Kristus, betul? Lalu upah pada zaman ini ada satu, yaitu menerima kembali saudara perempuannya, bapak ibunya, anaknya atau ladangnya. Hari ini atau zaman ini. Menerima kembali bukannya 1 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Oh haleluya. Orang sudah mulai berpikir, kalau aku keluar cepek ceng, 100 kali lipat berarti berapa tuh? Hah? 10 juta. 10 juta, ini orang accounting jadi mungkin perhitungannya bisa dipercaya. 10 juta, 100 kali lipatnya dari 100 ribu. Saudara sudah keluar berapa untuk Tuhan? Nanti dibayar 100 kali lipat loh. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai upah mengikut Sang Raja. Kita percaya Yesus Kristus adalah Raja kita dan Raja dari seluruh alam semesta. Amin. Dan Tuhan akan memberikan upah kepada orang-orang yang mengikut Sang Raja. Saudara mau tahu upah saudara? Saudara mau tahu upah saudara? Nah, kalau gitu kita semua seperti Petrus. Berarti bukan cuma satu itu. Kita semua seperti Petrus mau tahu upahnya. Ya, jadi pertanyaan Petrus itu menunjukkan bahwa dia punya sikap hati yang komersil, bahwa dia punya pola pikir yang komersil, saudara-saudara. Itu sebabnya jawaban Tuhan Yesus ini bermaksud untuk mematahkan sikap komersil dari Paulus. Mematahkan pola pikir komersil dari Petrus, maksud saya. Oke. Itu sebabnya ayat 30 sebagai penutupnya, Tuhan memberikan catatan terakhirnya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ayo kita bahas kembali dalam poin-poin yang saya bagi 3. Yang A, kita akan membahas tentang upah pada zaman ini. Lalu yang B, nanti kita akan bahas tentang upah pada zaman yang akan datang. Lalu nanti yang ke C, kita akan membahas tentang upah diberikan berdasarkan anugerah. Ini adalah kesimpulan dari jawaban Tuhan Yesus. Jadi ini kira-kira menu makan kita pada hari ini. Ayo kita masuk kepada bagian A, upah pada zaman ini. Tuhan berkata, upah pada zaman ini kita akan menerima kembali 100 kali lipat, baik rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak, ibu, atau ladang yang telah kita tinggalkan, kita menerima 100 kali lipat. Saudara-saudara, ini mengacu kepada kenikmatan kita hari ini atas saudara-saudari di dalam Tuhan dengan segala milik mereka. Kita meninggalkan ibu kita mungkin, bapak kita. Di dalam gereja, kita menemukan ibu dan bapak bukan cuma satu, tapi beberapa. Kita mungkin meninggalkan saudara-saudara kita. Ya, di dalam gereja kita menemui saudara-saudara yang lainnya yang kalau boleh dibilang terkadang saudara di dalam Tuhan itu lebih mantap daripada saudara kandung. Ada beberapa yang seperti itu, saudara-saudara. Jadi ini upah
Ini mengacu kepada kenikmatan kita akan saudara-saudari di dalam Tuhan. Ya. Banyak orang yang berkata seperti ini, masa upah kita pada zaman ini begitu sih? Nggak enak banget upahnya. Kenapa? Karena kita selalu berpikir tentang upah yang materi. Ya. Dan Tuhan memberikan upah yang rohani ternyata. Yang sifatnya rohani, bukan materi. Makanya orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sikap hati komersil, dengan pola pikir komersil, akan kecelek. Akan kecewa saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan upahnya ternyata yang bersifat rohani. Bisakah saudara bayangkan, saudara-saudari kita di dalam Tuhan ini adalah upah kita. Pahala yang Tuhan berikan di zaman ini untuk kita nikmati. Coba lihat kiri kananmu dan katakan, ternyata kamu upah untukku tuh. Loh, bukan ngomong malah ketawa. Serem nggak yakin kayaknya ini. Ya, ketika lihat saudara-saudara kita, ini upah untukku. Apa upahnya gitu kan? Kalau saudara adalah anggota tubuh Kristus, saudara setelah menangkap wahyu tentang tubuh Kristus, saudara akan bisa menikmati seluruh anggota tubuh. Ya, ini tubuh saya nih, seluruh tubuh saya. Apakah semua tubuh saya saling menikmati anggota tubuh yang lainnya? Iya. Saya melihat hidung saya di depan cermin, tapi mata saya nggak pernah komplain mengenai hidung saya. Ketika saya ada di depan cermin, saya menikmati semua anggota tubuh yang ada. Jadi semua anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kita, yang kepadanya Tuhan menyatukan kita, itu adalah kenikmatan kita. Itu wanita ya saudara ya. Wanita itu suka pakai kutek saudara. Itu ngurusin kuku bisa berjam-jam loh saudara. Sebelum dikutek dibersihin. Manicure, pedicure, apalagi. Lalu dikutek. Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang menikmati kukunya. Itu wanita kalau di depan cermin lama saudara. Dia make up sana sini. Di sini kasih warna merah, di sini kasih warna biru, di sini kasih warna hijau. Mukanya jadi pelangi. Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang menikmati bagian-bagian dari tubuhnya di depan cermin. Belum dia menikmati rambutnya, ya kan? Rambutnya dikepas ke kanan, dikepas ke kiri, saudara-saudara. Suaminya lewat di belakang, ikut kekepas. Dia sedang menikmati bagian-bagian dari tubuhnya. Demikian juga setiap kita. Kalau saudara sudah menangkap pewahyuan tentang tubuh Kristus, saudara akan bisa menikmati anggota tubuh yang lainnya. Ketika saudara melihat anggota tubuh yang lainnya, saudara akan berkata, kalau nggak ada dia, gue nggak hidup nih. Ya. Saudara lihat tangan saudara. Kalau nggak ada tangan, gue nggak bisa makan nih. Ya. Pak, makan kan pakai mulut. Ya, tapi kan ambilnya pakai tangan, saudara. Semua anggota tubuh kita akan terasa sangat penting dan indah. Jadi upah pada zaman ini adalah kehidupan gereja, saudara-saudari kita di dalam Tuhan yang bisa kita nikmati. Jadi saudara-saudara, upah dari Tuhan selalu berupa kenikmatan. Upah dari Tuhan adalah kenikmatan akan Kristus dan kenikmatan akan tubuh Kristus.
Ingat, kepalanya Kristus, tubuhnya adalah Kristus juga. Betul. Jadi ketika saudara melihat saudara-saudari yang lain di dalam Tuhan, saudara sedang melihat Kristus di dalam dia. Mungkin Kristusnya belum terekspresi secara penuh, tapi Kristus di dalam dia. Saudara sedang melihat Kristus di dalam orang ini. Ya saudara, ketika saya melihat Aan, saya melihat Kristus di dalam dia. Itu sebabnya setiap orang yang memiliki Kristus di dalamnya dan telah menangkap wahyu tentang tubuh Kristus, ketika dia melihat saudara-saudarinya di dalam Tuhan, dia lebih melihat Kristus yang di dalam orang itu, tidak terlalu melihat luarannya, tapi melihat Kristus yang di dalam dia. Amin, saudara. Mau tanya, ketika saudara jadi orang Kristen, apakah Kristus jadi kenikmatan bagi saudara? Ya. Nah, kalau Kristus menjadi kenikmatan bagi saudara, berarti tubuhnya juga menjadi kenikmatan bagi saudara. Kan saudara nggak bisa berkata, aku menikmati kepalaku, tapi aku tidak menikmati tubuhku. Kan nggak bisa begitu. Ya. Saudara yang suami, para suami, jangan sekali-sekali berkata kepada istrimu, aku menikmati kepalamu, tapi aku tidak menikmati tubuhmu, aku nggak suka tubuhmu. Nggak begitu, saudara. Kita menyukai seluruhnya, kepala dan seluruh tubuhnya. Ketika kita menikmati Kristus, kita bisa menikmati Kristus, artinya kita juga bisa menikmati tubuhnya. Saya beritahu saudara, kalau saudara bisa menikmati Kristus dengan begitu luar biasa, tapi saudara tidak bisa menikmati tubuhnya, ada sesuatu yang salah di sana. Artinya saudara mencintai kepala tanpa mencintai tubuh. Saudara menikmati kepala tanpa menikmati tubuh. Ada sesuatu yang salah di sana. Artinya konsep saudara tentang Kristus masih salah. Itu sebabnya kenikmatan saudara akan Kristus kemungkinan besar masih salah. Kalau saudara bisa menikmati Kristus, otomatis saudara bisa menikmati tubuh Kristus. Bilang amin yang keras. Kalau saudara tidak bisa menikmati tubuh Kristus, itu menunjukkan sehari-hari saudara kurang menikmati Kristus. Kalau saudara setiap hari menikmati Kristus, ketika bersekutu dengan saudara seiman, itu kenikmatan yang luar biasa. Amin, saudara. Kemarin di kelas melatih roh, cuma 2 orang yang bisa hadir, yang lain berhalangan, saudara-saudara. Saya tetap. Sebetulnya saya sudah bilang, libur aja deh, gitu. Daging ini maunya libur, saudara. Tapi ketika saya berkata gitu, di dalam saya berkata lain. Jadi akhirnya saya tanya, mau nggak? Cuma 2 orang. Dan mereka mau. Ketika ketemu, mereka bilang, kalau libur, ya masa libur gitu kak saudara. Jadi rupanya mereka mengharapkan, mereka mau bersekutu dengan saudara seiman, dan mereka menikmati persekutuan dengan saudara seiman. Setiap kali pertemuan dengan saudara seiman adalah sebuah kenikmatan. Bisa bilang amin? Apalagi setiap kali persekutuan dengan saudara seiman, itu adalah sebuah kenikmatan. Makanya saudara yang jarang masuk dalam persekutuan dengan saudara seiman, kasihan sekali. Saudara kurang menikmati Kristus dan saudara kurang menikmati tubuh Kristus. Seharusnya Kristus yang kita cintai itu, dan gereja sebagai tubuhnya juga yang kita cintai itu. Amin, saudara. Tolong jangan coba-coba memisahkan antara Kristus dengan tubuh Kristus. Artinya saudara sedang memisahkan kepala dengan tubuh. Mau tanya, kepala yang menopang tubuh atau tubuh yang menopang kepala? Ada yang bilang selalu ada 2 kubu.
Kalau nggak nomor 3, nomor 2, nomor 1. Kepala menopang tubuh, tubuh menopang kepala. Kepala lah yang menopang tubuh. Itu sebabnya kalau kepala dipisahkan dari tubuh, tubuhnya ambruk. Nah, jangan coba memisahkan kepala dengan tubuh. Inilah masalah orang Kristen. Orang Kristen punya konsep pikir kepala terpisah dengan tubuh. Satu kali ada yang bertanya, gimana caranya kita bisa menikmati anggota tubuh? Mungkin kita latihannya menikmati Kristus dulu ya. Nanti baru bisa menikmati tubuh. Saya jawab, Anda sedang mencoba memisahkan kepala dari tubuh. Jangan coba memisahkan kepala dari tubuh. Tubuhnya ambruk, saudara-saudara. Kalau saudara bisa menikmati Kristus sebagai kepala, saudara juga pasti bisa menikmati gereja sebagai tubuh Kristus. Saudara pasti bisa menikmati saudara-saudara yang lain dalam Tuhan. Ya, itu sebabnya setiap kali pertemuan saudara jadi semangat. Haleluya. Ketemu saudara seiman lagi. Ya, jangan kalau mau ketemu, ketemu dia lagi. Gak gitu saudara. Tapi kita bersemangat. Lalu mungkin saudara bilang, Pak, itu saudaraku yang itu, mana mungkin bisa dinikmati. Kelakuannya aja kayak gitu, mana bisa kita nikmati. Mau tanya, saudara di dalam tubuh saudara, kalau ada satu bagian anggota tubuh yang terluka atau sakit, apa yang saudara lakukan? Obati, dengan kata lain, dirawat. Tangan saudara luka, seluruh anggota tubuh akan fokus kepada yang terluka ini dan merawat luka itu sampai sembuh. Jadi kalau saudara mendapati, Pak, itu anggota tubuh yang itu, saudara seiman yang itu, mana bisa dinikmati? Enggak ada nikmat-nikmatnya, Pak. Udah berusaha dijilat-jilat juga nggak ada nikmat-nikmat ya Pak. Dikecap-kecap nggak ada nikmat-nikmat ya Pak. Artinya itu anggota tubuh yang terluka. Apa yang perlu saudara lakukan? Rawatlah. Supaya dia dipulihkan. Betul? Nah, ketika ada anggota tubuh yang terluka dan saudara fokus untuk merawatnya, itu menunjukkan saudara sedang menikmati anggota tubuh itu. Bahwa itu menunjukkan bahwa anggota tubuh itu adalah kenikmatan bagi saudara. Kalau itu bukan kenikmatan bagi saudara, mustahil saudara mau merawatnya. Ya. Saudara para suami, kalau istrimu sakit, saudara rawat nggak? Rawat. Kenapa? Saudara nggak tahu kenapa harus merawat istri ya? Karena mengasihi, karena saudara sayang, karena istri adalah kenikmatan bagi suami. Suami kalau sakit juga dirawat oleh istrinya, betul? Karena suami adalah kenikmatan bagi istrinya. Karena dia adalah kenikmatan, kita akan rawat dia. Terluka, dirawat. Sakit, dirawat. Bagaimana kalau saudara kehilangan dia? Gimana kalau saudara kehilangan dia? Katakanlah tanganmu diamputasi. Gimana? Nangis. Kenapa nangis? Kehilangan. Kenapa kalau kita kehilangan kita nangis? Kita susah. Karena kita sayang sama dia. Karena dia adalah kenikmatan bagi kita. Betul ya saudara? Dan kalau sesuatu dari anggota tubuh kita hilang, akan ada adjustment dari kehidupan kita. Akan ada penyesuaian kembali dari hidup kita.
Kayak seorang suami yang ditinggal oleh istrinya atau istri yang ditinggal oleh suaminya akan ada penyesuaian dari hidupnya. Artinya itu benar-benar sesuatu yang besar. Seperti begitu. Sama seperti ketika kita kehilangan salah satu dari anggota tubuh kita rasanya kita berusaha menyelamatkan dia, saudara-saudara, memulihkan dia. Tapi kalau sampai tidak bisa dipulihkan dan dia pergi dari kita, wah, rasa kehilangan. Dan kita perlu penyesuaian kembali dari hidup kita. Kita perlu menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia adalah kenikmatan kita. Kalau kenikmatan kita pergi, kita rasanya sayang, kita rasanya kehilangan, dan sebagainya. Jadi upah pada zaman ini adalah saudara-saudari di dalam Tuhan. Dengan semua miliknya. Ya saudara-saudara. Loh, kan itu miliknya. Ya, tapi bisa kita nikmati juga. Iya. Ini kan sudah didekor ya saudara ya. Enak nggak kelihatannya? Enak nggak? Bagus nggak? Bisa dinikmati? Bisa dinikmati? Bisa. Tapi saya beritahu saudara, ini kan pakai dana dekornya. Saya nggak bermaksud memberitahu dananya berapa yang sudah keluar, enggak. Tapi kan ini pakai dana. Ya. Dananya itu milik siapa? Milik semua saudara. Saudara kumpulin dana Natal. Ya. Nah, ketika saudara menikmati dekorasi Natal ini, saudara sedang menikmati harta bersama. Harta dari saudara-saudari kita sedang nikmati nih. Kalau nggak ada harta yang dicurahkan, yang dikorbankan, kita nggak bisa nikmati. Jadi kita bisa menikmati harta dari saudara-saudari kita, mungkin bukan dalam bentuk langsung diberikan, terkadang langsung diberikan, tapi terkadang tidak langsung diberikan. Tetapi itu menunjukkan bahwa harta mereka itu juga upah bagi kita. Ya saudara. Saudara kelihatannya kecewa mendengar upah saudara. Dan tidak bersyukur gitu loh saudara. Apakah saya bisa mendengar ucapan syukur? Aduh Pak, kirain saya dapat mobil 100 kali lipat, rumah 100 kali lipat. Bayangannya udah indah-indah. Saudara, yang di depan saya, yang di belakang saya, yang di samping saya, itu upah saya. Nggak ada upah yang lain. Ada, tapi upahnya pada zaman yang akan datang. Yang bagian B, upah pada zaman yang akan datang ada dua. Yang pertama adalah memperoleh hayat kekal, yang kedua adalah memerintah bersama Kristus. Perhatikan, saya menaruh pada yang pertama adalah memperoleh hayat kekal. Memperoleh hayat kekal artinya kita berbagian dalam kenikmatan hayat kekal, hayat ilahi, dalam kerajaan 1000 tahun beserta Tuhan Yesus. Kembali, upah pada zaman yang akan datang pun, ini adalah sebuah kenikmatan di dalam Kristus, bersama Kristus. Kalau saudara belum menangkap wahyu tentang menikmati Tuhan, kenikmatan akan Tuhan, saudara akan menganggap remeh upah ini. Tapi saya beritahu saudara, upah yang utama dan pertama pada zaman yang akan datang sebetulnya bukan memerintah bersama Kristus. Sebetulnya bukan pahala kerajaan upah utamanya. Upah utama dan pertamanya adalah menikmati hayat ilahi, menikmati Kristus dengan segala kelimpahannya. Ya, saya nggak tahu seberapa jauh saudara sudah menikmati Kristus dalam kehidupan sehari-hari saudara. Ketika saudara membaca MYT, saya nggak tahu apakah saudara sudah bisa menikmati Kristus melalui makanan yang diberikan itu. Ketika saudara menyeru nama Tuhan, saya nggak tahu apakah saudara sudah bisa menikmati Kristus lewat memanggil nama Tuhan, menyeru namanya. Saya tidak tahu.
Tapi yang saya tahu arti dari kenikmatan kalau saudara lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kita mengecap dan mengalami sesuatu yang lezat, yang nikmat, yang menyenangkan, yang memuaskan. Itu arti kata menikmati. Jadi artinya ketika saudara membaca mana yang terbuka yang dikirim setiap hari itu, dan saudara bisa mengecap dan mengalami sesuatu yang rasanya nikmat, lezat, menyenangkan, memuaskan, artinya saudara sedang menikmati Kristus melalui firman Tuhan. Ketika saudara memanggil Tuhan, saudara rasanya mengecap, mengalami sesuatu yang nikmat, lezat, menyenangkan, memuaskan. Artinya saudara sedang menikmati Tuhan. Tapi kalau ketika saudara memanggil nama Dia, tidak ada kenikmatan yang saudara rasakan, ada sesuatu yang salah di sana. Seharusnya saudara bisa menikmati Dia setiap kali saudara memanggil namanya, dan saudara bisa menikmati Dia setiap kali saudara berhubungan dengan firman Tuhan. Ya saudara, nanti pada zaman yang akan datang, ini adalah kelanjutan dari kenikmatan yang kita alami sekarang. Artinya kenikmatannya ini akan jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, jauh lebih besar saudara-saudara. Terkadang katakanlah, saudara mengalami hari ini misalnya, saudara diterangi. Ketika menerima terang itu rasanya gimana? Bisa menikmati? Rasanya wah gitu ya. Lalu ketika saudara merasakan hadirat Tuhan, rasanya gimana? Nikmat rasanya. Rasanya gimana gitu kan? Pada zaman yang akan datang, kalau saudara menerima upah ini, kalau saudara berhasil menerima upah ini, ya, artinya saudara lulus untuk menerima upah ini, kenikmatan akan Tuhan akan jauh lebih nikmat. Ya. Mungkin ada beberapa aspek dari Kristus yang hari ini saudara belum pernah mengecapnya dan belum pernah mengalaminya. Pada zaman yang akan datang itu disingkapkan buat saudara dan saudara bisa mengecapnya dan menikmatinya. Itu akan sangat luar biasa. Ya. Pada saat ini saja, ketika saya terus menerima pewahyuan ilahi dari Tuhan, itu rasanya nikmat banget. Entah gimana pada zaman yang akan datang, kita bisa berbagian dalam kenikmatan hayat kekal itu luar biasa. Beberapa orang bersaksi ketika dia hidup berdasarkan hayat kekal di dalam dirinya itu, masalah apapun ada di sekitarnya tidak bisa mengganggu dia. Dia tetap berdiri tegak. Ya saudara, hayat membuat kita selalu dibangkitkan, membuat kita bisa berdiri tegak. Tapi maut merebahkan kita. Itu sebabnya saudara, ketika kita menikmati hayat kekal yang ada di dalam diri kita, kita selalu bisa berdiri tegak. Apapun yang terjadi. Tapi ketika kita lepas dari hayat kekal, artinya kita ada di dalam maut, maka kita rebah jatuh. Dan kita tidak bisa berdiri tegak. Nanti di sana pada zaman yang akan datang dalam kerajaan 1000 tahun, kita benar-benar akan berdampingan dengan Tuhan Yesus, bukan hanya di dalam roh, tapi juga secara fisik. Kita akan bertemu Dia muka dengan muka. Ini seperti orang yang pacaran jarak jauh. Oh, sudah lama berkirim surat, WA, email, dan sebagainya, sayang-sayangan dari jauh. Tapi sekali waktu, Dia akan datang menjemput kita, dan kita ketemu muka dengan muka. Makanya semua orang yang mencintai Dia akan merindukan kedatangannya. Kalau saudara pacaran jarak jauh, saudara pasti merindukan Dia datang sekali waktu mendatangi saudara, menemui saudara. Betul? Ya. Jadi ketika Dia datang, Dia menjemput kita,
masuk dalam perjamuan kawin anak domba, dan itu keindahannya akan luar biasa. Dan setelah itu kita terus menikmati dia sebagai hayat kekal Allah di dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan yang kedua, upahnya baru memerintah bersama Kristus. Jadi para pemenang akan duduk di atas tahta untuk memerintah atas bumi seluruhnya. Dan 12 rasul, Tuhan katakan tadi, akan menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi ke-12 rasul secara khusus akan menghakimi 12 suku Israel, dan para pemenang yang lain akan berkuasa atas bangsa-bangsa yang lain pada saat itu. Ya, kebanyakan kita mengira ini kenikmatan yang luar biasa. Ini pahala yang luar biasa, pahala kerajaan. Tapi sebetulnya pahala yang utama dan pertama buat kita adalah menikmati Kristus dengan segala kelimpahannya. Yang belum pernah kita nikmati, yang belum pernah kita kecap dan alami, pada waktu itu kita akan kecap dan alami. Itu akan benar-benar indah. Saya mungkin tidak bisa menggambarkan keindahannya, saudara-saudara, karena kata-kata yang terbatas dan pengalaman yang juga masih terbatas. Tapi percayalah, itu akan sangat indah. Seperti Rasul Paulus berkata, demi untuk Tuhan, demi mengenal Tuhan, aku rela melepaskan semuanya. Rasul Paulus telah menangkap wahyu itu. Demi mengenal Tuhan, aku rela melepaskan semuanya. Yang kecil sekarang, upah diberikan berdasarkan anugerah. Ayat 30 berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, ayat ini seringkali disalah tafsirkan. Saya juga pernah salah menafsirkannya. Ayat ini seringkali ditafsirkan, orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kamu selamat duluan, orang lain selamatnya belakangan, tapi kamu bisa jadi yang terakhir loh, gitu. Atau kamu duluan melayani, orang lain baru melayani, kamu bisa menjadi yang terakhir loh. Yang terdahulu menjadi yang terakhir. Tapi sebetulnya ayat ini ditujukan untuk soal upah. Dalam konteksnya ini, saudara-saudara, dan ayat ini dijelaskan di dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-16, saudara-saudara. Coba kita lihat ya, 20 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan pelan-pelan sambil menjelaskan kepada saudara. Oke. Semua masih ikut? Ayat 1. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Siapakah tuan rumah di sini? Tuhan Yesus. Oke. Pagi-pagi benar di sini adalah jam 6 pagi. Ya. Pagi itu dimulai jam 6 pagi. Nah, jam 6 pagi Tuhan Yesus keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jam 6 pagi bicara tentang permulaan zaman gereja. Oke? Jadi sejak permulaan zaman gereja, Tuhan selalu memanggil para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Kebun anggurnya, ya, Tuhan. Jelas semua? Ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi dia dapatkan pekerja untuk kebun anggurnya di awal zaman gereja, permulaan zaman gereja. Siapakah para pekerja di permulaan zaman gereja ini? Rasul-rasul, Petrus, dan kawan-kawan. Nah, Tuhan telah sepakat mengenai upah pekerja itu. Kesepakatan ini menunjuk kepada upah yang Tuhan beritahukan kepada Petrus tadi. Zaman ini upahnya ini, zaman yang akan datang upahnya itu. Tapi Tuhan memakai perumpamaan upah buruh harian sedinar sehari di sini.
Jadi zaman itu upah pekerja harian itu 1 dinar sehari. Itu sangat kecil, saudara. Betul? Tuhan sengaja mengambil contoh ini, upahnya seharusnya 1 dinar sehari. Ini menunjukkan upahmu itu seharusnya kecil banget. Oke? Oke, lanjut. Ayat yang ketiga. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Pukul 9 pagi adalah zaman kedua. Kira-kira seperti itu. Ya, fase kedua dari zaman gereja. Ayat 4 katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Perhatikan, di sini nggak ada kesepakatan upahnya, tapi Tuhan hanya berjanji apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Jadi sukarelanya Tuhan, kira-kira seperti itu. Oke, ayat yang kelima. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Pukul 12 adalah fase ketiga dari zaman gereja atau fase pertengahan dari zaman gereja. Tengah hari itu pertengahan. Lalu fase selanjutnya adalah pukul 3 petang. Ya, ia keluar pula melakukan sama seperti tadi. Artinya setiap fase dalam zaman gereja, Tuhan selalu memanggil pekerja-pekerjanya untuk bekerja di kebun anggurnya. Oke? Ayat yang ke-6. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jam 5. Perhatikan tadi mulai jam 6. Lalu jam 9. Lalu jam 12. Lalu jam 3. Lalu jam, bedanya 3 jam, 3 jam, 3 jam, kok 2. Ini kok 5. Mengapa pada pukul 5 pemanggilan pekerjanya? Karena pukul 6 adalah penutupan zaman gereja. Jadi pukul 5 bercerita atau berbicara tentang akhir atau menjelang penutupan zaman gereja. Tuhan masih memanggil para pekerjanya untuk bekerja di kebun anggurnya. Kira-kira kita hidup pada pukul berapa ini? 5 petang. Akhirnya menjelang penutupan zaman gereja. Apakah Tuhan masih memanggil saudara untuk bekerja di kebun anggurnya? Jangan-jangan saudara adalah orang yang menganggur di pasar itu. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu nganggur di pasar? Bagi Tuhan, orang yang tidak bekerja di kebun anggurnya, walaupun rame-rame di pasar, engkau adalah pengangguran. Jadi harus masuk kebun anggurnya, bekerja di kebun anggurnya. Tapi sekali lagi, panggilan Tuhan berbentuk tawaran, bukan paksaan. Mereka dipanggil. Ya, lalu mereka masuk kebun anggurnya. Apakah saudara juga dipanggil? Apakah saudara masuk? Iya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, pada menjelang penutupan zaman gereja, Tuhan masih memanggil orang-orangnya untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu, ayat yang ke-8, ketika hari malam di sini adalah pukul 6. Penutupan zaman gereja. Malam dimulai dari jam 6. Ketika hari malam, penutupan zaman gereja, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Jadi pada penutupan zaman gereja, ada perhitungan upah di situ. Haleluya. Lalu, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu. Biasanya kan yang masuk duluan dibayar duluan, yang masuk belakangan dibayar belakangan. Tuhan terbalik. Yang masuk terakhir dipanggil duluan untuk dibayar, diberikan upah,
yang masuk duluan jadi terakhir. Inilah yang maksud Tuhan, yang terdahulu akan menjadi terakhir, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Maksud Tuhan mengatakan ini kepada Petrus adalah, Petrus, kamu akan mendapat upahmu. Tapi hati-hati, yang terdahulu bisa jadi yang terakhir bisa jadi terdahulu. Yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kira-kira Petrus dapat upahnya terakhir atau terdahulu, saudara? Nah, Petrus dapat upahnya kapan? Terakhir, karena dia adalah yang terdahulu. Jadi Petrus dapat upahnya terakhir, saudara. Dia lagi nungguin nih. Ya, ayat yang ke 29. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Jadi yang dapat upah yang masuk pukul 5 dulu. Saudara masuk pukul berapa tadi? Oh, berarti kita akan terima upah duluan nih. Haleluya. Puji Tuhan, kita hidup pada zaman terakhir dari zaman gereja. Dan kita terpanggil untuk melayani dalam kebun anggurnya. Dan puji Tuhan, firman Tuhan berkata, kita akan terima upah duluan. Haleluya. Masuk terakhir, terima upah duluan. Enak juga ya saudara ya. Yang masuk pertama kerja berapa jam itu? Jam 6 sampai jam 5. Hah? 10 jam. Yang masuk terakhir pukul 5 kerjanya berapa jam? 1 jam. Jadi yang masuk duluan, kerja cuma 1 jam, dapat upah duluan. Dan upahnya diberikan berapa? Berapa? 1 dinar. Yang masuk duluan tadi sepakatnya berapa? 1 dinar sehari. Berarti upah yang kerja belakangan sama yang kerja duluan sama. Haleluya. Kasih tahu temanmu, upahnya sama. Jadi tolong disadari, upah kita dengan upah para rasul itu nanti sama. Malah kita dapat upah duluan. Rasul-rasul belakangan. Ini bukan karena kita lebih baik dari mereka. Pasti mereka lebih baik daripada kita. Tapi ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Lanjut. Ayat yang ke-10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Siapa ini? Petrus nih. Dan kawan-kawannya saudara. Itu Tuhan kalau kasih perumpamaan telak banget nih saudara. Ayat 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Jadi mereka dalam hati mereka menyangka, yang masuk jam 5 dapat 1 dinar. Kita bisa dapat berapa nih? Kan gitu saudara. Inilah pola pikir komersil. Jelas? Lalu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Sama nggak? Sama. Sama siapa samanya? Sama saya. Sama yang melayani Tuhan di penghujung zaman gereja. Makanya ini sudah pukul 5 petang, sebaiknya saudara masuk ke dalam kebun anggur Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. Supaya saudara dapat upah. Dan upahnya sama, bahkan duluan diterimanya. Haleluya. Nah, ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Ini Petrus nih, ini Tuhan sedang menyinggung Petrus, saudara, dengan perumpamaan ini. Bersungut-sungut dia. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Komplain mereka, saudara. Sungut-sungut mereka, Tuhan, yang benar dong.
Masa mereka cuma kerja 1 jam, upahnya sama dengan kami bekerja sepanjang hari, bekerja berat, suntuk, dan menanggung panas terik matahari. Panas terik matahari ini bicara tentang penderitaan, penganiayaan. Para rasul lebih banyak menerima terik panas matahari daripada kita. Mereka dulu disiksa, dianiaya karena memberitakan Injil Tuhan. Sekarang saudara tidak mengalami itu, bersyukurlah. Tapi kita harus punya mentalitas yang sama dengan mereka, seharusnya siap mati untuk Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak mati seperti dengan cara mereka. Tapi kalaupun kita harus mati seperti itu, seharusnya kita siap. Jadi mereka bersungguh-sungguh, saudara. Lalu ayat 13, Tuhan itu menjawab. Siapa Tuhan ini? Tuhan Yesus menjawab seorang dari mereka. Jadi yang komplain semuanya ya. Tapi Tuhan menjawab seorang dari mereka. Jadi yang komplain semuanya, tapi diwakili oleh 1 orang. Siapa 1 orang itu? Petrus. Selalu dia yang ngomong. Ayat 13. Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Jadi Tuhan adil loh. Dia tetap memenuhi kesepakatan. Kan sudah sepakat 1 dinar sehari kan? Nah, aku berikan 1 dinar sehari. Aku enggak adil. Aku bukannya tidak adil, aku kan sudah adil. Kan sesuai kesepakatan. Lalu ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Tuhan bebas dong. Atau iri hatikah engkau? Nah ini masalahnya. Orang punya sikap komersil selalu nantinya iri hati kalau upahnya nggak sesuai. Dia anggap nggak sesuai. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah Tuhan yang murah hati kok dia jadi iri hati? Harusnya kan kalau Tuhan yang murah hati, dia juga murah hati dong. Bapaknya murah hati, harusnya anaknya juga murah hati. Jangan sampai bapaknya murah hati, anaknya iri hati. Halo? Apalagi kita iri hati melihat kemurahan hati bapak kita. Nah ini bahaya saudara. Jelas ya saudara? Ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi Tuhan menjelaskan, maksudku mengatakan ini seperti contoh ini. Orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah sekarang saudara boleh catat atau boleh lihat nanti catatannya mengenai upah diberikan berdasarkan anugerah. Ada beberapa poin, 4 poin yang saya ingin sampaikan. Pertama, dalam kerajaan sorga, upah tidak diberikan berdasarkan pekerjaan atau hukum keadilan, tapi berdasarkan anugerah. Jadi saudara harus memahami itu. Ini tidak diberikan berdasarkan berapa banyak saudara sudah bekerja. Ya. Atau berdasarkan hukum keadilan. Petrus menuntut hukum keadilan. Aku sudah kerja sepanjang hari. Bekerja berat dan suntuk. Dan menerima banyak terik panas matahari. Kenapa upahnya sama? Petrus tidak sadar kalau upah diberikan berdasarkan anugerah. Bukan berdasarkan pekerjaannya atau hukum keadilan. Tidak. Tanpa hukum keadilan, Allah itu sudah adil. Ya. Jadi pertama, Allah akan memberikan upah secara adil, bahkan lebih daripada adil. Misalnya, mau tanya saudara, Petrus kan meninggalkan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, pekerjaannya, dan sebagainya. Lalu dia menerima upah, kenikmatan zaman ini, kenikmatan zaman yang akan datang. Singkat kata, kita bandingkan dengan satu pahala saja, yaitu pahala kerajaan. Mau tanya, ini upahnya sepadan atau enggak? Dia meninggalkan segalanya, lalu dia menerima upah kerajaan. Ini kerajaan loh, saudara ngerti kerajaan nggak nih?
Saudara memerintah dalam kerajaan, artinya kerajaan itu punya saudara-saudara yang memerintahnya, memimpin kerajaan itu. Jadi ini disebut pahala kerajaan atau upah kerajaan. Petrus sudah meninggalkan semuanya, kita bandingkan dengan satu upah aja, yaitu pahala kerajaan, karena upah yang lain kita nggak terlalu mengerti. Bandingkan, Petrus sudah meninggalkan semuanya, pekerjaannya yang nelayan itu, yang paling sebulan dapat berapa, lalu diberikan pahala kerajaan. Sepadan atau enggak itu? Enggak sepadan. Enggak sepadannya bukannya tidak adil, tapi lebih daripada adil. Jadi dia menerima upah kerajaan saja, itu sudah berdasarkan anugerah. Saudara, berapapun yang saudara bayarkan untuk Tuhan, untuk bekerja di kebun anggurnya, upah yang saudara terima itu enggak bakal sepadan. Artinya upah yang saudara terima jauh melampaui apa yang sudah saudara bayarkan untuk Tuhan. Upah yang Tuhan berikan tidak berdasarkan pekerjaan saudara, tidak berdasarkan hukum keadilan, karena kalau berdasarkan hukum keadilan, saudara tidak akan menerima pahala kerajaan. Pikiran komersil adalah, aku sudah keluar 100.000, aku harus dapat yang senilai dengan 100.000. Tapi Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, kalau aku berikan upahmu berdasarkan sikap komersil yang ada padamu, engkau rugi. Aku berikan yang jauh melampaui apa yang telah engkau bayarkan. Kau akan menerima upah kerajaan. Ini tidak sepadan. Ini tidak adil. Artinya, apa yang Petrus terima itu sudah jauh melampaui apa yang telah dia bayarkan. Betul nggak saudara? Bayangkan, yang dia terima sudah jauh melampaui apa yang dia bayarkan. Dan ketika dia melihat orang lain dibayar sama, dia bersungut-sungut, dia komplain. Menurut saudara ini sikap yang baik atau tidak? Tapi itulah manusia. Saya yakin kalau dia tidak membandingkan upah orang lain dengan upah dia akan sangat senang, dia akan bersyukur, dia akan memuji Tuhan untuk upah yang dia terima. Betul nggak saudara? Karena dia tahu ini upahnya tidak sepadan dengan pekerjaan dia, tidak menurut hukum keadilan, ini jauh melampaui apa yang telah dia bayarkan. Dia akan meloncat untuk upahnya itu. Tapi, karena dia melihat orang lain, atau dengan kata lain, karena dia melihat Tuhan murah hati terhadap yang lain, ketika Tuhan murah hati terhadap dia bersyukur, dia melompat. Tapi ketika dia melihat Tuhan murah hati kepada yang lain, bahkan murah hatinya lebih murah hati kepada yang lain daripada kepada dia iri hati. Dan dia bersungut-sungut. Petrus gagal memahami bahwa upah diberikan berdasarkan anugerah, bukan berdasarkan pekerjaan yang kita kerjakan atau hukum keadilan. Tidak. Kalau saudara diberikan upah berdasarkan hukum keadilan, yang saudara terima cuma sedikit. Sebanyak-banyak yang telah saudara korbankan untuk Tuhan, berapa sih kalau dihitung? Yang saudara terima nggak sepadan dengan apa yang saudara kerjakan. Di sisi yang lain, misalnya saya mungkin bekerja untuk Tuhan lebih banyak daripada saudara, lebih lama daripada saudara. Betul nggak? Saya harus memahami bahwa upah diberikan berdasarkan anugerah. Jangan sampai saya seperti Petrus nih. Nanti ketika melihat saudara menerima upah yang sama dengan saya, wah saya komplain. Makanya Tuhan bilang, Tuhan ingatkan, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Hati-hati. Jelas ya saudara ya? Jadi kita perlu memahami dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa hari ini Roh Kudus benar-benar mewahyukan di dalam diri saudara bahwa bukan hanya keselamatan, perhatikan, bukan hanya keselamatan yang berdasarkan anugerah, upah juga berdasarkan anugerah.
Kebanyakan kita bisa menerima keselamatan diberikan berdasarkan anugerah, tapi kita gagal memahami bahwa upah juga diberikan berdasarkan anugerah. Keselamatan yang saudara terima dari Tuhan bukan karena saudara melakukan apapun bagi Tuhan. Dan upah yang saudara terima dari Tuhan sama, bukan karena pekerjaanmu, tapi karena kemurahan Tuhan. Nggak ada amin untuk itu? Upah yang kau terima bukan berdasarkan pekerjaanmu, sama seperti keselamatan, tapi berdasarkan kemurahan hati Tuhan, berdasarkan anugerah Tuhan. Yang kedua, karena pahala itu berdasarkan anugerah, maka jalan untuk menerima pahala bukanlah dengan membayar harga, melainkan dengan menikmati anugerah. Perhatikan, ini penting saudara-saudara. Ini prinsip, kalau saudara nggak paham, saudara akan gagal seperti Petrus. Perhatikan baik-baik, karena pahala itu berdasarkan anugerah, maka jalan untuk menerima pahala bukan dengan membayar harga, melainkan dengan menikmati anugerah. Perhatikan, ketika kita diselamatkan, kita menerima anugerah, amin. Oke, saya ulangi. Ketika kita diselamatkan, kita menerima anugerah, betul? Betul, oke. Nah, selanjutnya, jalan yang harus kita tempuh sebagai orang Kristen adalah kita menikmati anugerah yang telah kita terima pada waktu kita diselamatkan. Awal perjalanan kekristenan kita dimulai dengan menikmati anugerah, betul? Halo? Menerima anugerah, oke? Pertama, kita diselamatkan, kita menerima anugerah. Lalu perjalanan kekristenan kita yang selanjutnya seharusnya menikmati anugerah yang telah kita terima pada waktu diselamatkan. Apa anugerah yang kita terima pada waktu diselamatkan? Kristus. Anugerah. Apakah anugerah itu? Anugerah adalah Allah sendiri yang diberikan kepada kita untuk menjadi kenikmatan kita. Itulah anugerah. Allah sendiri yang diberikan kepada kita untuk menjadi kenikmatan kita. Itulah anugerah. Karena Allah diberikan kepada kita untuk menjadi kenikmatan kita, maka kita diselamatkan. Nah, kalau saudara mau jadi orang Kristen yang sejati, yang benar, kehidupan sehari-hari saudara seharusnya sibuk menikmati anugerah yang telah saudara terima ketika diselamatkan. Artinya setiap hari saudara harus menikmati Tuhan sendiri yang diberikan bagi saudara untuk kenikmatan saudara. Setiap hari menikmati Tuhan, setiap hari menikmati Tuhan, setiap hari menikmati anugerah, setiap hari menikmati anugerah, setiap hari menikmati anugerah, setiap hari menikmati anugerah. Mau tanya, dari sehari ke sehari, kalau kita terus menikmati anugerah, kenikmatannya bertambah atau berkurang? Kapan kenikmatannya berkurang? Kalau saudara tidak menikmati setiap hari. Betul? Tapi kalau sudah menikmati setiap hari, menikmati setiap hari, menikmati setiap hari, kenikmatan akan Tuhan akan bertambah. Nah, kalau saudara terus menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, kenikmatan Tuhan terus bertambah dalam diri saudara. Sampai satu titik kenikmatan akan Tuhan begitu tinggi dalam hidup saudara, saat itulah saudara menerima pahala. Makanya pahala yang pertama adalah menikmati Tuhan, menikmati hayat kekal. Artinya pahala adalah kelanjutan dari menikmati Tuhan itu. Pahala itu bukan karena kita bayar harga, tapi pahala itu merupakan kelanjutan dari kenikmatan akan Tuhan. Jelas saudara? Jadi yang perlu saudara lakukan untuk menerima pahala bukan membayar harga, tapi menikmati anugerah, menikmati Tuhan dalam segala kelimpahannya, menikmati kerajaannya, menikmati anugerahnya, menikmati hayatnya setiap hari dalam hidup kita. Oke?
Jadi ukuran apakah saudara akan menerima pahala atau tidak, ukurannya ditentukan berapa banyak saudara sudah menikmati Tuhan. Oke, saya jelaskan. Nanti pada zaman yang akan datang, pahalanya sudah disiapkan untuk saudara, kenikmatan akan Tuhan, katakanlah yang segini ukurannya. Nah, saudara akan menerima pahala ini kalau saudara sudah menikmati Tuhan, menikmati anugerah Tuhan setiap hari sampai ukuran yang bisa melanjutkan ini. Kalau saudara masih jauh dari pahala ini, ya saudara tidak akan menerima pahala lah. Karena saudara tidak akan bisa melanjutkan. Maksudnya, saya melambaikan tangan sendiri, saudara. Apakah saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi pahala adalah kelanjutan kenikmatan akan Tuhan yang sekarang kita nikmati. Makanya selama saudara hidup sebagai orang percaya, saudara harus menikmati Tuhan terus sampai titik tertentu sehingga saudara bisa menerima kelanjutannya. Kalau saudara tidak mencapai titik ini, ya saudara tidak bisa melanjutkan lah. Saudara akan masuk karantina dulu, supaya saudara bisa menikmati Tuhan sampai titik itu, di mana saudara bisa melanjutkan. Jadi pahala bukanlah masalah berapa harga yang saudara bayarkan. Pahala saudara terima adalah masalah berapa banyak kenikmatan akan Tuhan yang saudara sudah nikmati saat ini. Kalau saudara menikmati Tuhan sampai titik tertentu, di mana itu adalah bisa melanjutkan pahala yang akan datang menikmati Tuhannya, saudara akan diberikan pahala itu untuk melanjutkan kenikmatan akan Tuhan yang sudah saudara nikmati pada hari-hari ini. Jadi saya mau berkata seperti ini, bagi saudara-saudara yang setiap hari tidak menikmati Tuhan, atau kurang menikmati Tuhan, artinya kurang makan Tuhan, tidak makan Tuhan setiap hari, menikmati Tuhan sebagai makanan, saudara tidak akan menerima pahala. Pahala diberikan berdasarkan ukuran kenikmatan akan Tuhan yang sudah saudara jalani selama saudara hidup ini. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi pahala bukanlah pengganti dari apa yang telah kita bayarkan. Pahala adalah kenikmatan lebih lanjut akan Tuhan. Itu pahala. Petrus salah konsep. Dia pikir pahala adalah imbalan dari apa yang telah dia bayarkan. Tidak. Pahala adalah kenikmatan lebih lanjut akan Tuhan. Makanya tadi dibilang pahalanya sama. Betul? Ada ukuran, takaran, kenikmatan akan Tuhan. Dan semua yang sudah bisa menikmati kelanjutan itu, mereka lah yang akan mendapat pahala. Oke, sampai sini paham? Yang ketiga, orang yang punya pola pikir komersil selalu merasa harus terus membayar harga untuk dapat menikmati lebih banyak anugerah. Jadi kalau saudara, sebetulnya sikap hati komersil atau pola pikir komersil ini sama dengan legalisme. Pola pikir Taurat, pola pikir agama. Jadi orang yang punya pola pikir komersil selalu merasa harus terus membayar harga untuk dapat menikmati lebih banyak anugerah. Sehingga sehari-hari dia bukannya sibuk menikmati anugerah, dia sibuk membayar harga. Oh, untuk menikmati anugerah, saya harus berdoa lebih banyak. 1 jam anugerahnya segini. Kalau 2 jam anugerahnya segini. Sesuai dengan apa yang dia bayarkan. Ini pola pikir komersil. Jadi mereka berdoa bukan untuk menikmati anugerah, tapi untuk membayar harga supaya bisa menikmati anugerah. Salah.
Kita berdoa, kita doa baca, kita menyuruh nama Tuhan, itu bukan untuk membayar harga. Itu bukan dalam rangka membayar harga. Itu dalam rangka kita menikmati anugerah. Tidak ada harga satupun yang perlu kita bayarkan, karena semua harga telah lunas dibayar oleh Tuhan. Tidak ada harga apapun yang perlu kita bayarkan. Terus terang, dulu saya punya sikap hati komersil, dulu saya punya pola pikir komersil. Saya pikir saya harus banyak berdoa untuk menikmati lebih banyak anugerah. Saya kejar berdoa. Target sehari 6 jam. Supaya banyak anugerahnya. Saya sibuk membayar harga, tapi tidak sibuk menikmati anugerah. Saya tidak sibuk menikmati Tuhan, saya sibuk membayar harga. Akhirnya saudara-saudara, saya berdoa untuk membayar harga, bukan untuk menikmati Tuhan. Tapi sekarang, masa itu telah berakhir. Pola pikir komersil telah dipatahkan oleh Tuhan. Sehari-hari sekarang, saya tahu, saya tidak perlu membayar harga. Tidak ada harga apapun yang perlu saya bayarkan. Karena semua harga telah lunas dibayar oleh Tuhan di kayu salib. Amin, saudara. Saudara perlu berdoa. Perlu, kenapa? Bukan untuk membayar harga, tapi untuk menikmati anugerah. Menikmati Tuhan. Loh, kenapa kita perlu menikmati Tuhan? Karena hanya orang yang menikmati Tuhan sampai titik tertentu akan dapat pahala untuk melanjutkan kenikmatan akan Tuhan. Pahala bukanlah imbalan dari membayar harga. Pahala adalah kelanjutan kenikmatan akan Tuhan. Jadi kalau saudara tidak setiap hari melatih diri untuk menikmati Tuhan, saudara tidak berhak mendapat pahala yang lebih besar lagi untuk menikmati Tuhan. Jadi apa yang perlu kita kerjakan setiap hari? Cuma 2 atau 3 orang yang jawab. Coba saya ulangi, apa yang perlu kita lakukan setiap hari? Kurang keras. Apa yang perlu kita nikmati, apa yang perlu kita lakukan setiap hari? Saya harap saya bisa mematahkan konsep pikir komersil dalam diri saudara. Tidak ada satupun yang perlu kita bayar harga. Semua harga telah lunas dibayar oleh Tuhan di kayu salib. Lalu apa kerjaan kita? Menikmati Tuhan. Cuma itu? Cuma itu. Semua adalah berdasarkan anugerah. Jangan terobsesi untuk melakukan banyak hal bagi Tuhan. Tuhan nggak perlu itu. Dan Tuhan nggak peduli itu. Yang dia lihat adalah apakah setiap hari engkau menikmati Tuhan. Apakah ketika memanggil namanya, engkau menikmati dia? Apakah ketika membaca firman, engkau menikmati dia? Setiap hari, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, hidup kita penuh dengan kenikmatan akan Tuhan. Kita cuma perlu kerja itu, menikmati Tuhan. Orang yang punya konsep pikir komersil, konsep pikir Taurat, selalu ada yang harus kita lakukan. Iya, ada yang harus kau lakukan. Apa? Menikmati Tuhan. Bayar harga. Harga apa yang perlu saya bayar? Semua harga telah lunas dibayar oleh Tuhanku. Engkau tidak perlu membayar harga. Dan upah tidak diberikan sebagai imbalan dari engkau membayar harga. Upah diberikan berdasarkan anugerah. Paham saudara? Ada 4 kondisi atau 4 kemungkinan dari orang yang punya pola pikir komersil. Nah perhatikan, sekalian kita bercermin kita ada di mana ya. Kemungkinan 1, boleh ditampilkan. Nah ini dia kemungkinan 1. Jika kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita akan berpikir bahwa ini adalah hasil dari kita sudah melakukan itu. Akhirnya kita akan menjadi sombong rohani dan membanggakan semua yang telah kita lakukan untuk Tuhan serta menuntut orang lain
untuk melakukan hal yang sama dengan kita. Ini kemungkinan pertama. Orang kalau punya pola pikir komersil itu, kalau menerima sesuatu dari Tuhan, dia akan berpikir, ini imbalan dari aku sudah membayar harga. Dapat berkat nih ceritanya. Karena aku banyak berdoa. Lalu kesaksian kemana-mana, kesaksiannya apa? Saudara-saudara, aku dapat berkat. Karena aku banyak berdoa. Makanya saudara juga harus banyak berdoa supaya dapat berkat. Dia membanggakan banyak doanya dan menuntut orang lain untuk membayar harga sama seperti dia supaya dapat imbalan yang sama. Di sudut sana ada orang yang banyak berdoa berpikir seperti, gua banyak berdoa lebih banyak dari lu, kok gua nggak dapat ya? Gitu saudara. Nah itu sikap komersil yang lain itu, yang di sudut sana tuh. Nanti ada kemungkinannya. Jadi kemungkinan pertama, kalau saudara punya pola pikir komersil, kalau saudara menerima sesuatu dari Tuhan, saudara selalu akan berpikir, ini adalah imbalan. Karena aku sudah banyak berdoa, karena aku sudah taat. Ya. Nanti dia nuntut orang, makanya saudara juga taat. Gitu. Kalau orang datang kepada dia, punya masalah, lalu tanya dia, konseling sama dia, Pak atau Bu, saya gini, hidup saya nggak ada berkat. Kamu kurang doa sih. Kamu kurang taat, makanya taat. Gitu saudara. Ini orang yang punya pola pikir komersil yang selalu menganggap kalau dia terima sesuatu dari Tuhan, itu adalah imbalan karena dia sudah membayar harga. Kira-kira siapa yang ada di tempat ini? Ada di sini siapa? Ada nggak? Nggak ada yang mau ngaku. Oke, saudara tahu saudara dari mana? Kemungkinan kedua, kalau kita punya sikap komersil adalah jika kita telah melakukan sesuatu untuk Tuhan, artinya kita telah merasa kita telah membayar harga, maka kita akan menuntut Tuhan memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Kita sudah taat, kita sudah banyak berdoa, kita akan nuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu sebagai imbalannya. Tuhan, aku berdoa sehari segini nih, aku sudah taat, harusnya Engkau memberikan imbalan kepadaku dong. Ya. Lalu jika Tuhan tidak memenuhi tuntutannya, dia akan kecewa. Makanya ada orang yang sakit, lalu dia bilang, Tuhan aku sudah doa, aku sudah taat, kenapa aku sakit? Tuhan nggak memenuhi tuntutannya. Aku kan sudah bayar harga, masa imbalannya gini, nggak sesuai ini Tuhan. Kecewa dia. Tuhan nggak adil, katanya gitu saudara. Kalau Tuhan memperlakukan saudara berdasarkan keadilan, habislah engkau. Engkau harus bersyukur, engkau harus memuji Tuhan. Kalau Tuhan memperlakukan engkau tidak berdasarkan keadilannya. Puji Tuhan, Tuhan memperlakukan kita berdasarkan anugerahnya. Kalau Tuhan memperlakukan kita menurut keadilannya, habislah kita. Katakanlah gambaran yang gampang, setiap kali saudara salah dipukul Tuhan, bak. Setiap kali salah dipukul Tuhan, mau tanya sehari saudara salah berapa kali? Nggak usah nunggu setahun, 2 hari bonyok saudara. Itu kalau saudara memperlakukan saudara berdasarkan keadilan. Puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Tuhan tidak memperlakukan aku berdasarkan keadilan. Tuhan memperlakukan aku berdasarkan anugerah. Itu syukur yang tak terhingga saudara. Nggak kebayang deh. Kalau Tuhan memperlakukan kita, Tuhan memperlakukan Eko, Tuhan memperlakukan Aan berdasarkan keadilan. Udah bonyok dia. Kita semua akan bonyok kalau Tuhan memperlakukan kita berdasarkan keadilan. Jadi kalau saudara bilang, Tuhan tidak adil.
Wah, takutnya Tuhan jawab, oke, mulai sekarang aku akan memperlakukan kau berdasarkan keadilan. Matilah kita. Bersyukurlah karena Tuhan memperlakukan kita berdasarkan anugerah. Tuhan memperlakukan saudara berdasarkan anugerah. Mau tanya, saudara rajin berdoa enggak? Enggak rajin berdoa. Tapi Tuhan kok tetap mengasihi saudara ya? Tapi kok Tuhan tetap menjagai, melindungi saudara ya? Bayangin, setiap hari pulang pergi Indramayu, Cakung tuh. Kalau nggak perlindungan Tuhan, udah bonyok itu. Untung Tuhan memperlakukan kita berdasarkan anugerah. Kalau enggak, kok kamu kurang berdoa, aku tidak lindungi engkau, matilah kau. Puji Tuhan, Tuhan memperlakukan kita berdasarkan anugerahnya. Jadi kalau orang kecewa sama Tuhan itu agak aneh menurut saya, saudara. Karena dia seperti menuntut Tuhan untuk bertindak berdasarkan keadilan. Nah, saya beritahu saudara sekarang, kalau saudara belum tahu, kalau Tuhan bertindak berdasarkan keadilan sama saudara, habislah engkau. Puji Tuhan kalau Tuhan memperlakukan saudara berdasarkan anugerah sampai sejauh ini. Oke, lanjut. Kemungkinan ketiga, jika kita tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan, maka kita akan maklum jika Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada kita, karena konsep pikirnya komersil kan. Dan akhirnya, dampaknya, kita akan menganggap bahwa semua yang kita miliki ini bukan berasal dari Tuhan, tapi dari usaha kita sendiri. Dan akhirnya kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Kenapa orang tidak berdoa? Karena tidak merasa butuh Tuhan. Kenapa orang malas ibadah? Karena merasa tidak butuh Tuhan. Dan dia menganggap semua yang dia hasilkan saat ini karena usahanya sendiri. Karena kecakapannya sendiri. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Tapi kalau orang yang menikmati Tuhan setiap hari, dia tahu semua yang dia miliki adalah pemberian daripada Tuhan. Nggak pernah hasil usahanya sendiri. Memang kita berusaha, tapi kalau Tuhan tidak berkati, maaf 1000 kali maaf, engkau tidak dapat apa-apa. Orang ini akan menjadi orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Oke, aku maklum Tuhan tidak memberikan apa-apa kepadaku. Karena aku memang malas doa. Ya udah, Tuhan nggak berikan apa-apa, ya udah. Aku akan berjuang dengan kekuatanku sendiri. Dan ketika menghasilkan, dia bilang, ini karena kekuatanku, ini karena usahaku, bukan karena pemberian Tuhan. Karena aku tidak berdoa, jadi Tuhan tidak memberikan, aku usaha sendiri, makanya aku dapat. Ini pola pikir komersil. Apakah pola pikir ini berbahaya? Jelas. Tapi kalau orang yang hidup berdasarkan anugerah Tuhan, ketika dia melihat semua yang dia miliki, walaupun mungkin belum seberapa, dia akan berkata, Tuhan, aku bersyukur. Aku memiliki semuanya ini, aku percaya semua ini adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tidak berikan, aku mau usaha jungkir balik pun tidak akan menghasilkan apa-apa, betul? Apakah itu bisa diaminkan oleh orang Kristen? Saya mau jungkir balik usaha kayak apapun, mau nungging berapa hari pun, mau sampai rambut saya rontok semua, nggak bakal dapat apa-apa. Kalau Tuhan tidak berikan, kalau Tuhan tidak berkati. Bisa amin lebih keras nggak saudara? Terima kasih Tuhan. Karena walaupun aku kurang berdoa, walaupun aku kurang taat, tapi Tuhan masih memperlakukan aku berdasarkan anugerah. Nah ini orang akan bertobat. Tuhan, aku terharu oleh anugerah-Mu. Besok-besok dia akan lebih banyak berdoa, saudara. Ya, tapi kalau saudara memiliki sikap hati komersil, pola pikir komersil, saudara melihat semua penghasilan saudara
Saudara hambar aja, ya ini memang karena usahaku, bukan karena pemberian Tuhan. Saudara nggak akan punya ucapan syukur sama Tuhan. Nah, siapa yang ada di sini? Di poin ini, kemungkinan ketiga. Nggak usah angkat tangan. Cuma untuk refleksi. Ya. Saudara akan merasa tidak butuh Tuhan. Jangan seperti itu. Itu pola pikir komersil yang harus dituntaskan. Saya berdoa hari ini Roh Kudus akan meruntuhkan semua pola pikir komersil dalam diri kita. Sehingga pola pikir kita tidak lagi komersil tapi anugerah. Amin. Kemungkinan keempat. Kemungkinan yang keempat kalau orang punya sikap hati komersil, kalau dia melihat saudara yang lain menerima sesuatu dari Tuhan, dia akan cemburu. Lalu dia akan komplain, dia akan membandingkan dengan apa yang sudah dia lakukan bagi Tuhan. Tuhan, kok dia diberkati Tuhan ya? Sekarang udah punya rumah, punya mobil. Padahal aku yakin dia nggak doa sebanyak aku Tuhan. Aku bayar harga lebih banyak, kenapa dia terima itu, aku nggak terima? Cemburu. Orang seperti ini tidak bisa hidup sebagai anggota tubuh Kristus kan? Kalau anggota tubuh Kristus kan, kalau orang bersuka cita, dia akan ikut bersuka cita. Kalau orang menangis, dia akan ikut menangis. Ya, makanya orang yang punya sikap hati komersil, pola pikir komersil, sulit masuk ke dalam tubuh. Sulit hidup sebagai anggota tubuh. Karena ketika orang lain bersuka cita, dia malah iri, dia malah cemburu. Dia bandingkan dengan apa yang sudah dia lakukan bagi Tuhan. Kalau dia tidak membayar harga apa-apa untuk Tuhan, ketika melihat orang lain lebih diberkati daripada dia paling bersungut-sungutnya seperti ini. Ya Tuhan, dia lebih diberkati, ya terang aja. Dia lebih banyak berdoa daripada aku. Ya sudahlah, gitu saudara. Aku akan berusaha dengan tanganku sendiri, gitu. Itu yang orang di kemungkinan ketiga tadi. Ya, kita masukkan dalam kemungkinan keempat. Jadi, kemungkinan keempat kalau saudara adalah orang yang punya pola pikir komersil, kalau melihat orang lain diberkati dan saudara tidak diberkati seperti dia, dengan materi ini maksud saya, saudara akan cemburu. Dan saudara akan bandingkan dengan apa yang sudah saudara bayarkan. Tuhan, MYT tiap hari aku baca loh Tuhan. Dia kayaknya nggak baca. Tiap hari aku doa loh Tuhan. Dia kayaknya nggak doa. Aku menyeru nama Tuhan terus loh. Dia kayaknya enggak Tuhan. Kok dia diberkati aku enggak? Cemburu. Jadi inilah 4 kemungkinan dari pola pikir komersil ekspresinya. Nah, saudara ada di mana? Saudara bisa perhatikan untuk ngecek apakah saudara masih punya pola pikir komersil atau tidak. Kalau masih ada, berdoalah, minta Tuhan runtuhkan itu supaya konsep pikir saudara tidak lagi memiliki konsep pikir komersil, tapi memiliki konsep pikir anugerah. Kalau saudara memiliki konsep pikir anugerah, ketika orang lain diberkati lebih daripada saudara, padahal saudara lebih banyak berdoa daripada dia, saudara akan berkata, luar biasa Tuhan. Memang sungguh Engkau memperlakukan orang berdasarkan anugerah. Ya. Dia diberkati padahal kurang doa. Aku tidak diberkati seperti dia padahal aku banyak doa. Tapi aku menikmati Engkau. Aku menikmati anugerah dalam bentuk yang lain. Dia bersyukur, bukan cemburu. Kalau pola pikirnya adalah anugerah. Oke, sampai sini jelas? Yang keempat, poin yang keempat, jika kita memiliki pola pikir komersil, waktu penerimaan upah yang seharusnya menjadi waktu untuk bersyukur akan berubah menjadi waktu untuk bersungut-sungut. Ingat perumpamaan tadi, orang yang terdahulu itu adalah saat penerimaan anugerah. Seharusnya dia melompat dan bersyukur. Tapi karena dia pola pikir komersil, ketika melihat orang lain diberkati sama dengan dia, padahal dia lebih banyak bayar harga daripada orang itu, dia bersungut-sungut.
Jadi kalau saudara punya pola pikir komersil, saat penerimaan upah seharusnya menjadi ucapan syukur, malah jadi sungut-sungut. Karena itu, ayo kita doa, kita minta sama Tuhan, runtuhkan semua pola pikir komersil dalam diri kita. Amin saudara, supaya sikap hati kita, pola pikir kita semata-mata adalah anugerah Tuhan. Aku diselamatkan karena anugerah. Setiap hari dalam hidupku, aku harus menikmati anugerah yang telah aku terima ketika aku diselamatkan. Semakin aku menikmati anugerah, aku menikmati Tuhan lebih lagi, luar biasa. Ya, orang-orang seperti ini akan memiliki hati yang murni, hati yang tidak ingin apa-apa selain Tuhan dan kerajaannya. Dia hanya punya satu sasaran, yaitu Tuhan. Dia hanya punya satu keinginan, yaitu Tuhan. Melihat orang lain diberkati, dia tidak iri, dia tidak cemburu. Melihat dirinya tidak diberkati seperti orang lain, dia juga bisa bersyukur, tidak iri, tidak cemburu. Hatinya bersih dari iri dengki, seperti itu. Amin. Tuhan Yesus, kami datang padamu, kami berdoa, kami mohon, Tuhan Yesus, tolong, Roh Kudus bekerjalah di dalam kami, bekerjalah Tuhan, runtuhkan, robohkan semua pola pikir komersil dalam diri kami, semua sikap hati komersil dalam diri kami, hancurkan, robohkan Tuhan, gantikan itu dengan pola pikir anugerah, dengan sikap hati anugerah, karena kami tahu kami diselamatkan karena anugerah, kami menjadi anak Allah karena anugerah, kami berdoa juga karena anugerah, kami bisa melakukan apa saja bagi Tuhan karena anugerah, dan kami menerima pahala juga karena anugerah. Engkau, terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak memperlakukan kami berdasarkan keadilan-Mu, tapi Engkau memperlakukan kami berdasarkan kemurahan hati-Mu, berdasarkan anugerah. Itu sebabnya sampai hari ini kami masih bisa hidup dan berdiri tegak di hadapan Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Tidak ada harga apapun yang patut kami bayarkan, yang perlu kami bayarkan, karena semua harga telah lunas dibayar oleh Engkau sendiri. Tugas kami hanya menikmati anugerah, menikmati Tuhan sendiri yang diberikan bagi kami sebagai kenikmatan bagi kami. Kami berdoa semua firman-Mu ini tertanam, termeterai dalam hidup kami, menjadi roh dan hayat bagi kami. Bukan sekedar menjadi pengetahuan bagi kami Tuhan, tapi menjadi pengalaman hidup kami Tuhan. Kami betul-betul disadarkan bahwa pola pikir komersil tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Engkau yang meruntuhkan semuanya, menghancurkan semuanya, sehingga semua kami yang ada di sini yang telah mendengar firman, kami semua diubahkan pola pikirnya menjadi pola pikir anugerah. Kami hidup karena anugerah, kami hidup karena menikmati anugerah, kami menerima upah karena anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau besar dan ajaib bagi kami. Terima kasih, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir. Engkau memberkati Tuhan, jemaat-Mu yang hari ini juga tidak bisa hadir. Biarlah Engkau memberkati kami semua, dan Engkau memberikan pewahyuan yang sama bagi kami ya Tuhan. Makanan yang sama bagi kami. Terima kasih karena Engkau sudah memuaskan kami, mengenyangkan kami merasakan kenikmatan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami berdoa ketika kami pulang, Engkau menyertai kami, dan kami terus berada dalam kenikmatan yang limpah akan anugerah Tuhan, akan Kristus Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Dan semua kita yang telah menerima firman dan anugerahnya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.